Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini untuk mempresentasikan yang berjudul data mining sebagai syarat untuk memenuhi tugas besar 1 mata kuliah proses mining, dosen pengampu Ibu Mary Nancelia. Next. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami untuk perkenalan terlebih dahulu. Di sini tim kami terbagi menjadi 2 orang. Yang pertama itu ada saya sendiri, Surya Permudi Wicaksana, dengan NIM 4182 10 1001, dan teman saya Dede Adika Dulu Nafis dengan NIM 4182 10 1006. Lalu slide selanjutnya yaitu table of content. Yang pertama, table of content kami yaitu pengertian data mining. Yang kedua, mengapa data mining itu penting. Yang ketiga, peran utama dan metode data mining. Yang keempat, proses data mining. Yang terakhir yaitu ada tools data mining. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Dede Adika Duru Nafis. Yang pertama itu ada pengertian data mining. Data mining adalah disiplin ilmu yang mempelajari metode untuk mengekstrak pengetahuan atau menemukan pola dari suatu data yang besar. Ekstraksi dari data ke pengetahuan yang pertama ada data. Data itu berupa fakta yang terekam dan tidak membawa arti. Yang kedua, informasi yang berisi rekap, rangkuman, penjelasan, dan statistik dari data. Yang ketiga, pengetahuan. Pengetahuan ini berupa pola, rumus, aturan, atau model yang muncul dari data. Nama lain data mining yang pertama Knowledge Discovery in Database atau KDD, yang kedua Big Data, yang ketiga Business Intelligence, yang keempat Knowledge Extraction, yang kelima Pattern Analysis, yang keenam Information Harvesting. Yang kedua itu mengapa data mining itu penting. Manusia memerlukan data mining karena manusia memproduksi beragam data yang jumlah dan ukurannya sangat besar untuk bidang astronomi, bisnis, kedokteran, ekonomi, olahraga, cuaca, finansial, dan masih banyak bidang lainnya. Terjadinya pertumbuhan data seperti bidang astronomi berdasarkan survei yang dilakukan oleh perusahaan Sloan Digital Sky Survey di New Mexico pada tahun 2000 bahwa data yang dihasilkan 140 TB selama 10 tahun terakhir. Sedangkan survei dari perusahaan Synoptic Survey Telescope di Chile pada tahun 2016 bahwa setiap 5 hari dihasilkan data sebesar 140 TB. Pada bidang biologi dan kedokteran, menurut European Bioinformatics Institute, dihasilkan data sebesar 20 PB tiap tahun atau genomic data doubles, dan genom manusia berurutan tunggal bisa menghasilkan data sebesar 140 GB. Manusia kebanjiran data tetapi miskin pengetahuan. Untuk itu diperlukan bagaimana manusia bisa mengubah data menjadi pengetahuan. Data harus diolah menjadi pengetahuan supaya bisa bermanfaat bagi manusia. Dengan pengetahuan tersebut, manusia dapat yang pertama melakukan estimasi dan prediksi apa yang terjadi di depan. Yang kedua, manusia dapat melakukan analisis tentang asosiasi, korelasi, dan pengelompokan antara data dan atribut. Yang ketiga, manusia dapat membantu pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Surya Permadi. Ya, terima kasih. Selanjutnya di slide ketiga ini ada peran utama dan metode data mining. Yang seperti yang sudah ada di slide, yaitu gambar.
Yang pertama ini ada estimasi atau estimation, gunanya untuk menebak sebuah nilai yang belum diketahui. Misalnya, menerka penghasilan seseorang ketika informasi mengenai orang tersebut telah diketahui. Yang kedua ada forecasting atau bisa disebut prediksi untuk memperkirakan nilai masa yang mendatang, misalnya memprediksi stok barang 1 tahun ke depan. Lalu yang ketiga ada klasifikasi, yaitu merupakan proses penemuan model atau fungsi yang menjelaskan atau membedakan konsep atau kelas data dengan tujuan untuk dapat memperkirakan kelas dari suatu objek yang labelnya tidak diketahui. Lalu yang keempat ada clustering atau yang disebut pengelompokan, yaitu pengelompokan mengidentifikasikan data yang memiliki karakteristik tertentu. Lalu yang kelima ini ada asosiasi, dinamakan juga analisis keranjang pasar, di mana fungsi ini mengidentifikasikan item-item produk yang kemungkinan dibeli konsumen bersamaan dengan produk lain. Lalu kemudian selanjutnya ada metode dalam data mining adalah sebagai berikut. Sesuai dengan yang ada di gambar, yang pertama ada estimation atau estimasi. Metodenya seperti linear regression atau LR, neural network atau NN, deep learning atau DL, support vector machine atau SVM, dan yang terakhir ada generalized linear model atau GLM. Lalu kemudian ada forecasting, metodenya adalah linear regression atau disebut LR, neural network atau disebut NN, deep learning atau disebut DL, support vector machine atau disebut SVM, dan yang terakhir ada generalized linear model atau GLM. Lalu yang selanjutnya itu ada classification atau klasifikasi, metodenya dapat berupa decision tree, ada naive Bayes, lalu ada key nearest neighbor atau KNN, dan ada linear discriminant analysis atau LDA, dan terakhir ada logistic regression atau LOGR. Lalu kemudian ada clustering, metode yang digunakan seperti K-means, K-medoids, self-organizing map atau SOM, dan yang terakhir ada fuzzy C-min. Lalu kemudian ada asosiasi, metode yang digunakan yaitu FP growth, priori, coefficient of correlation, dan yang terakhir ada chi-square. Next. Lalu di sini slide selanjutnya ada proses data mining. Berikut ini adalah proses dari data mining. Yang pertama itu ada himpunan data. Himpunan data yang berisi atribut. Atribut itu adalah faktor atau parameter yang menyebabkan kelas atau label atau target terjadi. Lalu kemudian jenis dataset ada dua di dalam himpunan data, yaitu privat dan publik. Penjelasan dari private dataset yaitu dataset dapat diambil dari organisasi yang kita jadikan objek penelitian seperti bank, rumah sakit, industri, pabrik, perusahaan jasa, dan lain-lain. Lalu kemudian ada public dataset. Public dataset itu adalah dataset dapat diambil dari repositori publik yang disepakati oleh para peneliti data mining seperti UCI Repository, ACMKDD Cup, Prediction.io. Lalu selanjutnya ada tren penelitian data mining saat ini adalah menguji metode yang dikembangkan oleh peneliti dengan public dataset, sehingga penelitian dapat bersifat comparable, repeatable, dan verifiable. Lalu kemudian yang kedua itu ada metode data mining. Yang sudah dijelaskan sebelumnya ada estimation, forecasting, classification, clustering, dan asosiasi. Lalu yang ketiga itu ada pengetahuan, contohnya seperti rumus, decision tree, korelasi dan asosiasi, aturan, dan cluster. Lalu yang keempat itu ada evaluasi. Evaluasi model data mining merupakan tahap keempat dari proses data mining. Berikut ini evaluasi model data mining sesuai dengan peran utama, yaitu ada estimation,
predict atau forecasting, classification, clustering, dan asosiasi. Lalu untuk kriteria evaluasi dan validasi model itu dibagi menjadi 3. Ada akurasi yang pertama, yang kedua kehandalan, dan yang ketiga yaitu kegunaan. Next. Lalu pembahasan terakhir yaitu ada tools data mining. Yang pertama ini ada WK. WK itu atau yang bisa kita sebut WKTO Environment for Knowledge Analysis, sebuah aplikasi yang bisa digunakan untuk melakukan proses data mining. Aplikasi ini menggunakan algoritma machine learning untuk menyelesaikan yang berkaitan dengan sistem temu kembali informasi. Lalu kemudian yang kedua ini ada Rapid Miner. Rapid Miner adalah salah satu aplikasi yang juga bisa digunakan untuk data mining. Keunggulan aplikasi ini adalah mampu melakukan text mining atau menganalisis teks. Beberapa proses data mining lainnya yang bisa diterapkan pada Rapid Miner yaitu mengekstrak pola dan mengkombinasikan beberapa metode statistik untuk menghasilkan insight. Rapid Miner ini juga bisa digunakan untuk memahami deep learning, machine learning, serta analisis prediktif. Proses tersebut digambarkan dengan XML, dibuat dengan GUI atau yang disebut Graphic User Interface dan menggunakan bahasa pemrograman Java. Lalu yang ketiga ini ada RETL. RETL ini aplikasi selanjutnya yang bisa digunakan untuk data mining adalah RETL. Jika yang sebelumnya itu adalah Rapid Miner bisa digunakan dengan bahasa pemrograman Java, maka RETL mengutamakan R atau bahasa R. Bahkan RETL sangat ramah bagi pemula karena bisa digunakan sebagai sarana mempelajari bahasa R lebih dalam. Dikarenakan R merupakan bahasa yang sangat populer untuk analisis statistik, maka RETL dapat digunakan untuk proses tersebut. Lalu yang kemudian yang selanjutnya itu ada Orange. Orange yang bisa kalian gunakan untuk data mining. Aplikasi ini menggunakan Python sebagai bahasa pemrogramannya. Komponen-komponen pada Orange disebut dengan widgets. Fungsi utama widgets yaitu menampilkan tabel data dan memilih fitur, menampilkan elemen data, membaca data, dan lain-lain. Lalu yang terakhir ada KNIM. KNIM adalah platform integrasi terbaik untuk kebutuhan laporan dan analisis data. Pada umumnya, KNIM digunakan untuk keperluan riset farmasi. Aplikasi ini menampilkan analisis data pelanggan dan analisis data finansial. Oke, next. Mungkin sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.